pagi teman-teman semua. Kembali lagi di ibadah online GKI Damai. Hari ini Katin tidak sendirian, tapi ditemani oleh Sharon. Hai Sharon, apa kabar? Hai Kak Kathleen, hai teman-teman semua. Apa kabar kalian di rumah? Baik-baik saja ya? Teman-teman sudah siap kan untuk ibadah kita hari ini? Walaupun kita ibadah di rumah masing-masing, hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Betul sekali Kak Kathleen. Nah teman-teman, Sharon sekarang mau tanya nih, kalian pagi hari ini sudah mandi atau belum? Ayo Kak Kathleen, sudah atau enggak? Udah dong, sebelum ikut ibadah, Kak Kathleen pasti mandi, gunakan baju yang rapi, cari tempat yang tenang supaya bisa ibadah dengan sungguh-sungguh. Emang harus begitu Kak Kathleen. Kan kita mau menghadap Tuhan, mau memuji Tuhan, sebaiknya kita beri yang terbaik. Kalau sudah mandi, berpakaian rapi, dan di tempat yang tenang, pasti kita bisa memberi Tuhan yang terbaik dan bisa ibadah dengan baik. Ada lagi Kak Kathleen, kalau ibadah sudah mulai, kalian tidak boleh jalan-jalan, nyemil, dan ngobrol sendiri, supaya kalau kalian kayak gitu nggak bisa fokus. Tuh, apalagi kalau main game, jangan ya teman-teman. Tuhan Yesus ingin bersekutu dengan kita. Tuhan Yesus selalu memberi kita yang terbaik. Karena itu kita juga harus memberi Tuhan yang terbaik. Sip, betul banget Kak Kathleen. Nah teman-teman, yuk kita mulai memuji Tuhan. Di hari ini kita bangkit berdiri dan sama-sama kita menyanyikan 1, 2, 3. Four, five, six, I lift my hands. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 1, 2, 3, 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hands. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. Wah, sukacita sekali ya teman-teman. Kita memang patut bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah diberikan kesehatan dan karena kasih setianya kita selalu baru setiap pagi. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman boleh duduk ya. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan sudah bolehkan kami bangun pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin beribadah online. Tuhan berkati agar ibadah online ini lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kak Kathleen, tema hari ini, ibadah ini tuh temanya tentang apa? Tema kita hari ini adalah damai bersama Yesus. Wah, damai itu berarti semua tenang dan tentram dan tidak ada masalah sama sekali ya Kak? Wah, tapi kan tidak selalu tenang dan tentram ya. Pasti kita semua ada kalanya kita merasa takut. Oh iya, Sharon, kamu paling takut sama apa ya? Sharon takut kalau Kak, Sharon takut Kak kalau ditinggal di rumah sendirian dan terus takut juga sama ular. Kalau Kak Kathleen? Biasanya sih kalau lagi hujan, terus petirnya, terus apalagi kalau gunturnya keras sekali. Aduh, serem. Terus bagaimana kita bisa merasa
damai kalau banyak yang serem-serem gitu ya, Kak? Nah, disitulah kita patut bersyukur. Juga teman-teman di rumah, bukan hanya kita berdua saja. Walaupun kita harus menghadapi yang serem-serem itu, Yesus selalu ada bersama kita. Wah, Shen jadi ingat satu lagu, Kak. Indah banget lagunya. Lagunya di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Nah, teman-teman, itu lagunya. Yuk kita pujikan bersama-sama lagu ini. Teman-teman, bersyukur ya kita punya Tuhan seperti Yesus yang selalu ada bersama kita. Di saat kita takut, kita bisa berserah kepadanya, percaya bahwa Ia pasti melindungi kita. Oh ya Kak Kevin, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Betul, sebelumnya mari kita nyanyikan satu lagu. Baca kitab suci. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong berkati supaya kami dapat mengerti dan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Tolong berkati guru yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar kalian di rumah? Kak Regina percaya kalian semua dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kak Regina ingin kalian duduk tenang dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tidak dicuri oleh iblis dan kita dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama-tama Kak Regina mau tanya dulu, siapa di sini yang tidak pernah takut? Ada yang tidak pernah takut? Tidak mungkin ya, pasti semua pernah mengalami rasa takut. Tapi kalau kita takut, apakah kita boleh terus-terusan takut? Tentu tidak boleh. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Seperti halnya dengan gambar berikut. Coba kalian lihat ya gambarnya. Nah, di situ adalah bola air. Kalian pernah main itu apa tidak? Nah, bola air biasanya anaknya masuk dalam terus kita lari-lari ke sana ke sini di dalam bola. Tapi yang masuk ke dalam bola tidak harus bisa berenang, nggak berenang pun bisa masuk. Mengapa? Karena bola itu melindungi kita tidak sampai kita tenggelam. Nah, bola itu kita gambarkan seperti kasih Allah dalam kehidupan kita, di mana Allah selalu melindungi dan menjaga kita. Juga coba sama adik-adik yang kecil Kak Regina mau tanya, ada yang masih takut gelap? Ketika sendirian di rumah atau takut gelap, kalian teriak-teriak, tolong mama, papa, kakak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti halnya setiap Kak Regina cerita tentang perlindungan Tuhan, kita tidak boleh takut. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kita. Nah, hari ini kita juga akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 23. Di mana di sini diceritakan para murid-murid Tuhan yang mengalami ketakutan. Padahal minggu lalu kita tahu kan kita merayakan apa? Betul, kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Tetapi ternyata para murid-murid Tuhan Yesus itu masih tetap mengalami ketakutan. Coba ya kita baca sama-sama. Di dalam Yohanes, kalian siapin Alkitab yang besar, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Nah, tadi kita sudah membaca di Yohanes
20 ayat 19 sampai 23, di mana dikatakan Tuhan Yesus menampakkan diri dengan judul Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bagaimana keadaan para murid setelah Tuhan Yesus bangkit? Mereka hari Minggu itu setelah mereka tahu, ketika malamnya mereka pagi kan sudah tahu kalau kubur kosong. Padahal Tuhan Yesus berkata bahwa Tuhan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka sudah melihat sendiri, tapi mereka masih mengalami ketakutan. Mengalami ketakutan terhadap siapa? Terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang sekitar. Sehingga mereka tidak berada di luar rumah, melainkan mereka cepat-cepat masuk dalam rumah. Mereka mengunci pintu, mereka bersembunyi. Mereka takut kalau nanti ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Nah, ketika dalam ketakutan itu, apakah Tuhan Yesus membiarkan mereka? Apakah Tuhan Yesus tidak hadir di tengah mereka? Tidak. Tuhan Yesus datang berada di tengah-tengah mereka. Tidak melalui pintu yang terkunci. Tuhan Yesus bisa hadir kapanpun, dimanapun. Nah, Tuhan Yesus hadir. Dan Tuhan Yesus berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Ketika para murid sedang ketakutan dan mereka melihat Tuhan datang, apalagi setelah Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang dialami para murid? Apakah mereka tetap ketakutan? Ternyata tidak, anak-anak. Para murid merasakan benar-benar damai di dalam hatinya. Mereka tidak takut lagi. Mereka seperti dikuatkan kembali. Oh ya, Tuhan mereka itu Tuhan yang benar-benar hidup dan benar-benar ada untuk mereka. Dan juga untuk kita semua. Dan apalagi para murid semakin yakin kalau Tuhan Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang bangkit benar-benar menang atas maut. Apa buktinya? Tuhan menunjukkan tangan bekas paku dan juga lambungnya. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus ingin agar apa? Para murid tidak takut lagi, malah bersemangat untuk menceritakan tentang cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Demikian juga anak-anak, damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam diri kita. Jadi meskipun kalian masih kecil, sudah besar, kalian mengalami ketakutan. Kalau yang besar misalnya takut ketika akan menghadapi ujian. Waduh, aku sudah belajar tapi masih takut. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau kalian sudah belajar, kalian tidak perlu khawatir. Kalian hanya perlu berdoa, meminta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan itu menyertai apa yang kita pelajari, kita bisa ingat. Dan jangan lupa setelah Tuhan tolong, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Yang kecil juga gak usah takut ditinggal mama sendiri, gak usah takut, jangan teriak-teriak, bilang aja Tuhan Yesus itu mendengar kalian semua. Jika kalian berdoa kepada Tuhan, tidak perlu kata-kata yang panjang. Tuhan Yesus sudah mengerti apa yang kalian perlukan. Kalian harus hanya berkata, Tuhan Yesus tolong aku. Nah, dengan kalian melakukan demikian, damai Tuhan itu ada bersama kita. Damai bersama Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita. Jadi, bagaimana kesimpulannya? Kita tidak boleh takut lagi. Dan seperti halnya para murid yang sudah merasakan damai, hendaknya damai Tuhan itu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Apapun yang kita lakukan pagi hari, bangun pagi, kita tidak usah bingung handphone kita, tidak usah bingung yang lain, mainan dulu, tidak.
Pagi bilang aja, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Aku masih bisa bangun, aku masih sehat. Tuhan berkati sertai setiap kegiatanku sepanjang hari ini. Wah, Tuhan Yesus, kita pasti sangat menyayangi kita. Kita tidak berdoa aja, Tuhan Yesus sudah menyayangi, apalagi kalau kita berdoa. Oke? Nah, oleh karena itu, sekarang Kak Regina mau kasih aktivitas. Kalau kalian bisa kirim, lebih baik hasilnya ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar burung merpati. Kenapa kok ya burung merpati, bukan burung gagak atau burung Raja Wali? Burung merpati ini melambangkan damai. Ya, burung merpati, dan kita tulis damai dengan hati. Ya, kasih, dan kita beli pita, terserah kalian punya pita warna apa, bebas. Nah, ini menunjukkan tentang damai Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Damai bersama Yesus memberi ketenangan. Oke adik-adik, sekarang untuk mengaminkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih anugerah penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau belajar untuk mengalahkan rasa takut kami dengan kami selalu berdoa memohon penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah damai Tuhan selalu ada di dalam setiap hati kami. Kami mohon Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga biarlah melalui kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajar kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, Tuhan ajar kami untuk selalu setia, untuk selalu mau berdoa meminta pertolongan Engkau. Kami juga berdoa untuk adik-adik semua dalam sekolahnya, dalam studinya meskipun secara online. Yang Tuhan sertai mereka semua dalam keadaan sehat. Berkati juga papa mamanya dan seluruh keluarganya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan terambil dari Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi yang benar ialah Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Benar ialah bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah
ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Teman-teman, ceritanya bagus sekali ya. Betul Kak Kathleen. Bersama Yesus kita nggak perlu takut lagi. Temanya pasti menemani hati kita. Betul. Nah, untuk menutup ibadah kita, mari kita nyanyi Damainya Seperti Sungai. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang ibadah ini. Terima kasih sudah diberkati sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih atas firman-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.